Selamat untuk kita ada lagi di sekitar firman Tuhan di sore hari ini. Saya ingin kita kembali baca firman Tuhan yang menjadi ayat mas bagi kita. Terdapat dalam pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekali lagi, Salam Bapak Ibu. Setelah hari berganti hari, kita sampai di hari ini. Dan atas firman Tuhan yang kita baca yang menjadi ayat mas untuk kita renungkan sore ini, saya ingin kita merenungkannya di bawah satu pokok pikiran, yaitu Allah melepaskan dan menyertai umatnya. Allah melepaskan dan menyertai umatnya. Saudara-saudara, sebagaimana saya katakan tadi bahwa setelah hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan, maka sampailah kita di penghujung tahun. Sampailah kita pada satu momentum yang disebut momentum pergantian tahun. Sebab malam ini kita berada di penghujung tahun 2024 dan beberapa saat lagi tahun 2024 ini pergi dan tahun baru tahun 2025 segera datang, kita memasukinya. Dengan demikian, saudara-saudara, kita bisa merasakan bahwa waktu tidak dapat kita tahan. Waktu terus bergerak, sekalipun mungkin kita sudah merasa lelah. Waktu akan terus maju sekalipun mungkin kita telah kehilangan semangat untuk melangkah maju. Jadi kenyataan perjalanan waktu itu telah menghentar kita mengarungi hidup di tahun 2024 sampai pada bulan terakhir, minggu terakhir dan hari terakhir di hari ini 31 Desember. Sehingga beberapa jam lagi tahun ini akan menjadi kenangan dan kita memulai lagi dengan tahun yang baru. Tahun yang penuh misteri dan di dalamnya tentu ada berjuta impian yang kita impikan. Selain daripada itu, saudara-saudara, dalam kita mengarungi hari-hari kita di sepanjang tahun 2024 ini, tentu ada banyak kejadian yang kita alami. Baik itu hal yang menggembirakan maupun hal yang menyedihkan. Hal yang menguntungkan maupun hal yang merugikan. Ada rasa pahit di hidup kita ini, tapi juga ada manis. Ada hal sakit, ada juga hal sehat, dan lain sebagainya yang tentunya kita alami dan kita rasakan di sepanjang tahun yang sebentar lagi akan pergi. Mungkin ada banyak kesuksesan yang sudah kita raih, tapi juga tidak sedikit kegagalan yang kita alami.
Namun kesuksesan dan kegagalan yang kita alami di tahun 2024 ini hendaknya kita jadikan sebagai cambuk untuk bagaimana kita menghadapi tahun 2025 yang akan segera datang beberapa saat lagi. Kemudian saudara-saudara, dalam menyambut tahun 2025 ini banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat kita dengan berbagai ekspresi kegembiraan mereka menyambut datangnya tahun baru. Di tempat kami mereka sudah mulai heboh dari tadi malam dan akan melakukan satu kegiatan yang mereka sebut pesta malam tahun baru. Nah, saudara-saudara, tentu semua ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bagi sebagian orang pergantian tahun adalah sebuah momen yang indah, momen untuk bersenang-senang, momen yang menggembirakan, yang penuh kemeriahan. Tetapi juga pada sisi lain bagi sebagian orang menganggap pergantian tahun itu merupakan peristiwa yang biasa-biasa saja. Malam pergantian tahun hanya sebuah acara tahunan yang biasa karena setiap tahun selalu ada. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, apapun pendapat orang tentang malam tahun baru, sesuatu yang pasti adalah dengan pergantian tahun. Maka hal ini mengingatkan kita bahwa usia kita semakin bertambah dan masa hidup kita semakin berkurang. Dengan berjalannya waktu dan tahun berganti, sebenarnya hal ini mau memberitahukan kepada kita bahwa usia dunia ini bertambah. Maka itu berarti dunia ini semakin tua. Demikian halnya dengan kita. Dengan pergantian tahun usia kita bertambah, tetapi masa hidup kita berkurang. Dan itu sesuatu yang pasti. Saudara-saudara, mari kita kembali memperhatikan teks firman Tuhan hari ini di momentum malam tahun baru ini. Teks ini bercerita tentang bagaimana Allah melakukan suatu aksi untuk melepaskan umatnya dari penindasan. Dan untuk maksud ini Allah memanggil Musa. Dan ketika Allah memanggil Musa, dia sedang menggembalakan domba milik mertuanya. Dan saat itu dia sedang memasuki masa 40 tahun kedua. Saudara-saudara, Musa fase hidupnya itu terdiri dari 3 bagian. Masa hidup fase pertama itu selama 40 tahun dia hidup sebagai seorang pangeran di istana Firaun. Karena dia diangkat oleh putri Firaun untuk menjadi anak angkat, dan karena itu dia dalam keadaan sebagai seorang pangeran di tengah-tengah keluarga raja di Mesir. Itu fase pertama 40 tahun. Tetapi kemudian fase kedua dia hidup di Midian. Dia menikah dengan anak perempuan seorang imam di Midian, dan dia menggembalakan domba daripada mertuanya ini. Dan fase ketiga dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi membebaskan umat Israel yang sedang ditindas di Mesir. Nah, saudara-saudara, di fase atau di masa hidup Musa yang pertama, dia merasa bahwa dia paling hebat dan dia mau menjadi pahlawan bagi sesama umat Israel, sehingga dia berani membunuh salah satu prajurit Mesir. Dan karena peristiwa itu maka dia harus lari menyelamatkan diri dari ancaman hukuman. Dan setelah itu dia memasuki fase kedua, masa hidupnya dengan dia berada di Midian. Sebagaimana yang saya katakan tadi, dia di sana
dan keberadaannya di sana sebagai seorang buronan karena dia membunuh orang Mesir. Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa ketika Tuhan menugaskan dia untuk melepaskan orang Israel, dia sedang memasuki fase kedua masa hidupnya. Itu berarti dia memasuki usia lansia. Karena di fase kedua ini dia sudah berumur sekitar 80 tahun. Dan kalau saudara mendengar kisah ini bahwa dia diperintahkan dan diutus Tuhan membebaskan Israel ketika dia dalam usia 80 tahun, artinya dia sudah tua. Pertanyaan mendasarnya, mengapa sampai Tuhan sangat merasa penting untuk mencari orang seperti Musa yang sekalipun sudah tua, yang kemudian diberi tugas penting untuk berangkat ke Mesir. Saudara-saudara, coba kita kembali memperhatikan pembacaan kita di ayat 7. Di situ kita menemukan ada 3 kata kerja yang menurut saya menjadi alasan mengapa Allah mengutus Musa agar dengan segera dia membawa umat itu keluar dari Mesir. Lengkapnya firman Tuhan begini bunyinya, ayat 7. Tuhan berfirman, sungguh aku telah memperhatikan, kita garis bawahi kata memperhatikan, kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar, kita garis bawahi kata mendengar, teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui, kita garis bawahi kata mengetahui, penderitaan mereka. Ada 3 kata kerja yang kita bisa temukan di sini menjadi alasan mengapa Allah segera memanggil Musa dan mengutus dia ke Mesir untuk membebaskan umat ini. Karena Allah memperhatikan, Allah mendengar, Allah mengetahui penderitaan mereka. Jadi alasan mengapa sangat penting bagi Allah untuk temui Musa yang sedang kabur jadi buronan waktu itu di usia senjanya, dan Tuhan sangat berkepentingan dengan hal itu karena 3 kata kunci ini, yakni memperhatikan, mendengar, dan mengetahui. Kalau demikian, memperhatikan apa, mendengar apa, dan mengetahui apa? Jawabannya kita dapatkan di ayat selanjutnya, yakni mendengar seruan umat yang disiksa, melihat sendiri perlakuan yang tidak adil, dan mengetahui kondisi real yang sedang mereka alami. Maka dari ayat ini kita dapat bayangkan tentang suatu situasi mengerikan yang sedang terjadi di Mesir, di kerja rodi dan kerja paksa yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Di dalam mereka membangun piramid dan berbagai hal dilakukan dengan sangat sengsara. Lalu kemudian Tuhan bilang begini ke Musa, Musa, saya perhatikan, saya sudah dengar, saya sudah mengetahui penderitaan mereka. Maka tolong kita bayangkan umat yang lagi menderita itu. Bisakah kita membayangkan apa yang mereka rasa dan apa yang ada dalam pikiran mereka? Saudara-saudara, saya membayangkan mungkin mereka bertanya, di mana Tuhan? Apakah dia tidak melihat kesengsaraan kami? Apakah Tuhan tidak melihat siksa dan derita yang kami alami, yang dilakukan oleh Firaun yang sangat kejam itu? Di manakah Tuhan? Kalau Tuhan ada, di manakah dia? Jadi sementara mereka ambil besi gali, sementara ambil pahat, sementara angkat batu di kerja rodi, di kerja paksa mereka itu, pikiran mereka cuma satu, di mana Tuhan?
Tahukah dia umatnya di sini lagi menderita? Di mana Tuhan di tengah sengsara kami ini? Saudara-saudara, itu kira-kira yang ada di dalam pikiran mereka. Kemudian kalau kita hubungkan pikiran mereka ini dengan teks ini, ayat 7 tadi, kita dapat jawaban yang menarik, yakni Tuhan katakan kepada Musa, aku perhatikan, aku dengar, tapi juga aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi saudara-saudara, Israel, anak-anak Yakub waktu disiksa itu tidak pernah berpikir bahwa Tuhan mengetahui. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuhan mendengar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Karena sesuatu yang mendatangkan kesengsaraan yang hebat itu sedang menutup penglihatan mereka untuk bagaimana mereka merasakan kehadiran Tuhan. Mereka tidak pernah tahu itu. Yang mereka tahu adalah kenyataan yang mereka alami, yakni kami sengsara di sini. Maka sudah pasti yang ada dalam pikiran mereka adalah Tuhan tidak pernah tahu tentang penderitaan kami. Itu yang ada di permainan pikiran mereka. Tapi apakah demikian? Apakah Tuhan tidak tahu penderitaan yang sedang mereka alami? Saudara-saudara, ternyata tidak demikian. Sebab dari atas sana Tuhan buat pernyataan. Dia katakan, Musa, saya tahu mereka, saya mengerti dan saya paham penderitaan mereka. Lalu apakah cukup berhenti di hanya Tuhan tahu tentang penderitaan mereka? Hanya berhenti di Tuhan mengerti tentang penderitaan mereka? Hanya berhenti di Tuhan paham tentang penderitaan mereka? Tidak, saudara-saudara. Sebab ternyata apa yang Tuhan buat sangat menarik. yakni yang Tuhan buat adalah Dia tidak turun tangan langsung lalu memindahkan mereka dengan teknologi yang canggih secara surgawi untuk tiba-tiba mereka dipindahkan dan tiba di Kanaan dan mereka diselamatkan. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Ratusan tahun penderitaan itu yang terjadi justru Tuhan menugaskan seorang lansia yang bernama Musa yang waktu itu sedang jadi buronan, mantan pangeran yang sedang dikejar. Itu sebabnya Musa komplain dengan Tuhan. Musa katakan, kenapa saya? Bagaimana mungkin saya berhadapan dengan Firaun? Maka di sini saya mau mengatakan satu hal yang sangat penting, yakni Tuhan tidak gunakan tangannya yang ajaib itu, tapi Dia menggunakan sosok lansia bernama Musa untuk dipakai. Maka saya mau katakan pada saudara-saudara untuk berpikir apa yang dilihat oleh umat ketika Musa tampil ke depan. Barangkali beberapa di antara mereka mengolok-olok Musa. Bagaimana orang lansia seperti ini mau datang untuk bisa membebaskan? Dan itu juga terbukti dalam perjalanan 40 tahun mereka di padang gurun. Selalu terjadi keluhan-keluhan di bawah pimpinan Musa dan sering menyalahkan Musa. Saudara-saudara, umat Israel tidak paham tentang tangan ajaib itu menggunakan tangan biasa untuk bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tentunya dengan 10 tulah yang luar biasa itu. Maka kita bisa melihat bahwa secara nalar ini tidak sesuai dengan logika berpikir umat Israel yang menderita. Sebab bagi mereka, apakah seorang lansia seperti Musa itu bisa membebaskan mereka? Tetapi Tuhan menggunakan caranya tersendiri untuk bawa umat ini mengalami kebebasan. Maka di sini juga dapat kita melihat tentang Tuhan punya banyak cara, termasuk pakai Musa yang tua itu untuk mengerjakan tanggung jawab yang tidak mudah. Saudara-saudara,
Musa meninggal di usia 120 tahun saat setelah fase ketiga, yakni 40 tahun mengembara di padang gurun, memimpin umat yang tegar tengkuk itu, dan dia mengakhiri hidupnya, dan Alkitab katakan Tuhan menguburkannya. 120 tahun dia tuntaskan hidupnya pada pengabdian 40 tahun penuh untuk melayani tangan yang tak terlihat itu, tangan gaib milik Allah, hingga Israel boleh berhasil memasuki tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara, setelah kita mengikuti apa yang saya sampaikan malam ini tentang kisah umat Israel yang mengalami penderitaan Mesir, maka coba saudara kembali mengingat-ingat apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan mulai dari 1 Januari hingga hari ini 31 Desember di penghujung tahun ini. Bulan apakah yang paling berkesan bagi saudara-saudara yang warnanya hitam, yang kesuraman, yang saudara sebut itu pergumulan yang sangat besar dan berat di momen itu? Dan saat itu apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan? Tentang carut-marut yang luar biasa itu, dan di mana Tuhan yang katanya dia adalah penolong penopang. Pernahkah saudara juga berkata seperti apa yang ada di dalam pikiran orang Israel, di manakah Tuhan? Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami warna hitam kelam di hidupmu yang isinya kesulitan, baik itu secara ekonomi, kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saya katakan saya tidak tahu persis apa yang sedang saudara alami. Saudara masing-masing tahu masa kelam kita di sepanjang tahun ini, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember ini. Dan saya mau bilang kepada saudara-saudara bahwa sehebat apapun kita berbicara tentang kuasa Tuhan, tetap ada momentum tertentu saat kita terhimpit persoalan hidup, maka naluri manusiawi kita seakan-akan merasakan seperti Tuhan tidak pernah ada di hidup kita. Bahkan Tuhan tidak peduli dengan kita. Karena merasa bahwa Tuhan tidak peduli, hingga kita sebagaimana umat Israel, kita bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat saya sedang sakit dan tidak sembuh-sembuh? Apakah Tuhan tidak melihat saya ada dalam kesulitan finansial? Dan saya mau bilang bahwa jika kita pernah mengalami dan bertanya seperti itu, saya bilang kepada saudara-saudara bahwa itu sesuatu yang manusiawi. Karena kadangkala di kondisi tertentu, di situasi tertentu membuat kita goyah, karena kita tidak pernah tahu tentang hari esok. Kita mulai terbentur dengan harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. Kita harap yang baik tapi kenyataannya buruk. Lalu kita mulai mencari jawaban, di mana rancangan Tuhan? Hari ini saya mau sampaikan keluhan-keluhan apapun di sepanjang 2024. Kiranya sebentar pukul 11.59, saudara-saudara yang akan membuktikannya di hadapan Tuhan, di mana saudara boleh berkata, aku berhasil melewati tahun 2024 walaupun mungkin ada hal yang belum selesai. Adakah di antara saudara-saudara yang pernah bertanya dari Januari 2024 sampai Desember tentang makan apa, biaya sekolah anak pakai apa, karena sonde ada doi?
Adakah saudara bertanya ketika sedang berbaring sakit, lalu saudara dalam hati, Tuhan, mungkinkah beta bisa lewat ini tahun 2024? Jangan-jangan beta game sebelum lewat 2024. Silakan saudara renungkan. Lalu pernahkah Bapak Ibu berpikir, setelah kita sampai di penghujung tahun, ketika kita ada di pukul 11:59, maukah kita bilang begini, ternyata saya bisa ada di sini di 2024 bersama keluarga untuk tutup tahun 2024 dan siap untuk besok masuk 2025. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, itu hanya bisa terjadi karena ada tangan gaib milik Tuhan yang tidak kita lihat, yang juga tidak kita rasakan, yang kadang dia bekerja dengan tidak kelihatan. Lalu dia berkata kepada saudara seperti dia berkata kepada Musa. Dia mau berkata, aku telah memperhatikan keadaanmu, aku telah mendengar teriakanmu, aku telah mengetahui kondisimu dan aku mengerti. Maka saya mau bilang kepada saudara-saudara bahwa saudara-saudara dan saya ada di sini hingga penghujung tahun ini dan mau masuk tahun 2025. Maka cuma ada satu yang bisa kita buat malam ini, yakni kita hanya bisa angkat tangan kita dan bilang, terpujilah Engkau Tuhan untuk tiap perkara yang Engkau izinkan di tahun ini yang aku alami. Dan di setiap perkara yang tidak enak itu yang aku alami, ternyata Engkau ada di situ bersama dengan aku. Itu sebabnya aku bisa sampai di penghujung tahun ini. Katakanlah seperti itu di hadapan Tuhan ketika saudara berada di batas waktu 2024. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa balas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sebab kebaikan dan kemurahan Tuhan itu sungguh luar biasa, yang tidak bisa kita mengerti dengan akal pikiran kita yang sederhana ini. Sebab kasih dan kemurahan Tuhan itu terlalu besar untuk dapat dijangkau oleh pikiran kita yang terbatas ini. Maka di penghujung tahun ini saya ingin saudara-saudara sepakat untuk sebentar di pukul 23 atau pukul 11 malam lewat 59 menit, ketika saudara doa tutup tahun, untuk berani mengangkat tangan dan berkata, Tuhan Yesusku, Engkau sahabat yang sejati dalam suka dukaku. Di perjalanan yang tidak mudah, Engkau buat pendampingan. Tanganmu tak terlihat, tapi aku melihat, aku merasakan bagaimana Engkau ada bersama. Engkau selalu ada mengetahui, Engkau memperhatikan, dan Engkau merasakan tiap derita dan sukacita yang aku alami. Saudara-saudara, beranikanlah dirimu untuk berkata seperti itu di hadapan Tuhan ketika saudara berada di batas waktu 2024. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat sejati ternyata masih ada, yaitu Yesus Kristus Tuhan di penghujung tahun ini. Karena itu berharap dan bersandarlah pada Dia dengan mengisi halaman buku kehidupan kita ini dengan hal-hal baik bersama Tuhan. Supaya pada saat halaman terakhir buku kehidupan kita di 31 Desember 2025, kita tidak datang dengan penyesalan, sebab kita datang dengan dapati diri sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan, sehingga buku kehidupan kita layak untuk dijadikan teladan bagi anak-anak kita dan siapapun setelah kita tidak ada lagi. Karena itu saudara-saudara,
Tuliskanlah setiap lembar buku kehidupanmu dengan tinta cinta kasih dan dengan pena kebijaksanaan, sehingga orang dapat melihat bagaimana saudara adalah orang yang bijaksana, saudara adalah orang yang memiliki cinta kasih kepada sesama. Karena itu tertulis di dalam lembaran buku kehidupanmu nanti di tahun yang akan datang. Karena yang Tuhan ingin dari setiap kita anak-anaknya di lembaran buku kehidupan kita adalah halaman-halaman yang berisi hal-hal baik yang mempermuliakan namanya, sehingga disitulah kita boleh memperlihatkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Oleh karena lembaran buku kehidupan kita penuh dengan catatan-catatan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya berkati kita dengan firman-Nya. Amin.